Selamat malam sahabat budaya, kembali berjumpa dalam obrolan budaya RRI Net di kesempatan kali ini. Dan saya Titis Sambuto yang malam hari ini hadir tentunya dengan satu topik bahasan yang nanti akan kita bahas bersama dengan narasumber yang telah hadir di malam hari ini. Satu tema malam hari ini yang akan kita kupas adalah tentang menanamkan semangat gotong royong kepada kaum milenial. Nah, seperti kita tahu memang gotong royong sudah menjadi identitas bagi masyarakat Indonesia. Nah, seperti apa sih sebenarnya konsep gotong royong dan juga implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat? Di kesempatan kali ini telah hadir dua narasumber yang akan ngobrol gayeng bersama kita di malam hari ini. Yang pertama adalah ada Bapak Sadiman Alkundarto. Selamat malam Pak Sadiman. Mungkin bisa dipakai dulu mikrofonnya. Iya. Bagaimana kabarnya Pak Sadiman? Alhamdulillah ini sehat-sehat saja. Karena sekarang itu kan panas-panas wedang jahe. Apa itu? Ya. Jadi yang pengen waras neng omah wae. Gitu. Yang pengen waras neng omah wae. Di rumah saja ya Pak Sadiman ya. Karena masih pandemi begitu ya. Ya, yang kedua ada Mbak Nur Zainab. Selamat malam Mbak Zainab. Selamat malam Mas Titi. Apa kabarnya ini? Alhamdulillah saya sehat walafiat. Sehat walafiat ya. Tetap semangat. Di masa pandemi aktivitas tidak berkurang sama sekali ya. Berkurang tapi lebih banyak ke rumah aja. Cuman ya tetap bisa mobilitas keluar karena hal genting. Oke, baik. Ya, Pak Sadiman dan Mbak Zainab, seperti yang saya utarakan di depan tadi bahwa malam hari ini kita akan mengupas tentang kegotong royongan begitu ya. Mungkin yang pertama saya ke Pak Sadiman dulu. Mungkin bisa dijelaskan Pak Sadiman, bagaimana sebenarnya konsep gotong royong ini awalnya bermula begitu ya. Dan apakah tumbuh dari masyarakat Indonesia itu sendiri atau tumbuh dari mana? Asalnya dari mana begitu budaya gotong royong ini sebenarnya? Ya, terima kasih sahabat budaya yang malam ini pada mendengarkan. Jadi begini Mas, yang namanya gotong royong itu tampaknya itu ya, itu memang asli Indonesia. Untuk membuktikan bahwa gotong royong itu asli, itu di kamus bahasa Inggris tidak ada. Tidak ada ya? Ya, berarti kan betul-betul ini Indonesia. Asli gitu ya. Jadi gotong royong itu menurut saya Mas itu adalah kodrat kejadian manusia ya. Jadi orang tidak bisa hidup sendiri ya tanpa bantuan orang lain. Jadi pada waktu manusia baru lahir saja itu sudah membutuhkan pertolongan orang lain. Antara lain ada bidan, ada dukun bayi itu ya untuk menyelamatkan mereka. Jadi pada hakikatnya gotong royong itu ya menurut saya ya semacam kodrat kejadian manusia. Nah, karena perkembangan zaman dan perkembangan situasi, gotong royong ini ternyata bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu bisa untuk membangun ekonomi ya. Melaksanakan kegiatan-kegiatan kebersamaan sosial gitu ya. Sosial sehingga untuk membuat lingkungan lebih baik. Itu Mas Titis. Iya, jadi memang gotong royong ini sebenarnya tidak terlepas dari sebuah nilai kebersamaan begitu Pak. Iya. Mungkin dari awal kita lahir hingga menjelang mungkin tutup usia seorang manusia juga nilai-nilai kebersamaan ini dibutuhkan begitu Pak Sadiman. Iya, jadi kalau diibaratkan itu dari lahir sampai mati itu dibutuhkan kan. Pada waktu masih anak-anak kan butuh juga teman gitu ya. Setelah agak dewasa itu agak kepengen kenal laki-laki ya kepengen kenal perempuan gitu ya, akhirnya berkeluarga terus menjadi tua akhirnya meninggal pun masih butuh orang lain. Itu kan enggak ada jenazah jalan sendiri gitu. jadi gotong royong itu ibaratnya dari lahir sampai mati membutuhkan begitu ya, dan itu melekat setiap individu dan kemudian secara komunal nanti juga itu dibutuhkan Pak Sadiman ya. Iya, gitu dibutuhkan dan ini kalau memang itu bisa dikelola dengan baik, itu bisa dipakai untuk modal pembangunan. Ya, karena apa? Karena dengan gotong royong itu biaya mungkin lebih murah gitu ya, karena didukung banyak orang. Ya, gitu. Betul. Seperti misal kalau sekarang
bangun rumah gitu Pak Satiman ya, daripada dikerjakan beberapa orang, kalau gotong royong lebih cepat selesai. Kalau dulu itu di desa itu kalau ada orang perbaiki rumah kan ada datang bawa beras, bawa gula, bawa teh gitu. Jadi membantu tetangga-tetangga yang sedang perbaiki rumah. Kalau sawah mungkin ya karena tenaganya waktu itu juga kalau dikelola keluarga kan juga nggak cukup gitu ya, sehingga perlu orang lain. Nah, akhirnya ada yang namanya sambatan gitu ya, gotong royong itu. Jadi terutama itu kelompok-kelompok tani itu gotong royong itu melekat ya. Karena apa? Karena untuk mengolah sawah yang begitu luas tanpa bantuan orang lain kan tidak bisa. Gitu. Betul. Baik. Lalu saya ke Mbak Zainab ini. Mbak Zainab kan mewakili milenial ya Mbak ya. Mewakili anak-anak muda. Ini tentu gotong royong bagi anak muda zaman sekarang. Oke lah masih ada beberapa yang tahu mungkin, tapi sebagian juga awam. Apa sih gotong royong ini? Nah, kalau dari perspektif personal Mbak Zainab sendiri, apa sih Mbak sebenarnya gotong royong itu? Kalau menurut saya pribadi nih, sahabat budaya sekalian, gotong royong itu merupakan kebutuhan yang secara hakiki, di mana kita itu segala sesuatunya memang karena butuh. Kedua, menurut saya gotong royong itu merupakan hasrat. Jadi ketika manusia hidup, dia pasti punya hasrat ingin makan, dia butuh pertolongan orang lain. Waktu kecil kita perlu sosok ibu untuk bisa makan atau sosok ayah gitu kan. Nah kemudian gotong royong itu juga bisa dikatakan terkait kesadaran hidup. Jadi bagaimana caranya manusia itu bisa menyadari bahwa di sekitarnya itu tidak hanya sendirian saja, tetapi di sekitar kita itu banyak sekali manusia dengan berbagai sifat yang di situ juga bagaimana bisa saling melengkapi seperti itu. Seperti contohnya juga ketika kuliah kita tidak mungkin asal masuk kalau kita nggak berusaha nyari informasi. Terus kita ingin mendirikan suatu lembaga sosial agar kita bisa insya Allah memperluas lahan ibadah, maka harus saling mengenal dulu. Jadi tidak hanya sebatas satu fakultas Usuluddin, tetapi saya juga bisa kenal Pak Sadiman dari fakultas dakwah, kemudian teman-teman yang lainnya seperti itu. Jadi kalau Mbak Zainab mungkin memindset bahwa kegotong royongan itu adalah sebuah kebutuhan begitu ya Mbak ya? Sangat butuh, iya. Sangat butuh, apalagi anak-anak muda zaman sekarang kita tahu mungkin mereka asyik dengan dunianya sendiri begitu ya. Benar. Dan mungkin kegotong royongan ini perlu nggak sih Mbak ditanamkan lagi ke anak-anak muda zaman sekarang? Kalau menurut saya perlu, karena sebenarnya anak milenial sekarang sebagian besar merasa individual, bisa mandiri, serba terkustomisasi kebutuhannya ya karena menyesuaikan dengan kecanggihan teknologi yang semakin pesat, di mana misalkan nih satu gadget aja itu bisa memberikan kebutuhan-kebutuhan kita. Seperti kita mau makan sekarang udah bisa pesen. Kita mau pergi ke suatu tempat kita bisa pakai ojek, terus habis itu bisa naik mobil. Jadi sekarang gaya hidup pun udah bisa terpenuhi dalam satu gadget. Sehingga satu manusia merasa kurang butuh orang lain, apa-apa mandiri. Terus juga kalau mau nanya sekarang udah nggak tanya satu alamat tetapi udah bisa pakai map. Hal-hal yang sederhana tetapi secara tidak langsung itu mengikis rasa gotong royong kita. Maka saya pikir sahabat budaya bisa sekali untuk memahami lagi apa itu gotong royong dengan cara lebih peka terhadap orang sekitar. Baik, terima kasih Mbak Zainab. Saya ke Pak Satiman lagi. Nah, kalau boleh dikatakan Pak Satiman, masyarakat Indonesia itu kan lekat dengan kegiatan bersifat komunal atau kebersamaan dimanapun, di suku manapun, di masyarakat manapun. Nah, ini mengapa masyarakat Indonesia sejak dari dulu atau masyarakat Jawa khususnya lekat dengan kehidupan yang bersifat komunal atau kebersamaan ini Pak Satiman? Apakah memang sudah terbentuk dari nenek moyang dahulu atau memang itu tumbuh seiring berjalannya waktu gitu Pak Satiman? Ya, jadi kalau menurut nenek moyang kita ini kan pada saat itu kehidupannya itu kan mengalami kesulitan ya pada waktu itu, karena mungkin masih hutan masih hutan belantara dan lain. Dengan demikian maka dia perlu orang lain gitu. Nah dari sana itu mulai orang itu perlu membutuhkan orang lain, perlu bekerja sama, sehingga pada saat itu juga ada ide dari orang tua bagaimana menanamkan jiwa gotong royong itu ya. Jiwa gotong royong itu pada waktu
masa-masa lalu itu kan diwujudkan dalam bentuk misalnya lagu-lagu ya, misalnya tembang-tembang gitu ya. Jadi dulu pernah itu diriwayatkan oleh para guru ya di sekolah itu diibaratkan di jari manusia ini. Jadi jari manusia ini itu pernah digambarkan bahwa telunjuk jari tengah ini kan paling tinggi ya. Nah, jari telunjuk ini merasa lebih rendah daripada jari tengah. Sehingga jari telunjuk ini perintah pada jentik kelingking ya. Jentik patenono si penunggul gitu. Nah, jari tengah tanya, kenapa dibunuh gitu. Karena tingginya itu melebihi teman-temannya gitu ya. Ada sifat iri terus di sini. Ini yang tua ini, yang jempol ini, jangan ya, dia itu tetap saudara kita yang baik. Sebab ini kalau jadi dibunuh misalnya, kan untuk ngambil nasi kan nggak bisa. Nggak bisa. Nah, ini kalau ini bisa bersatu kan menjadi kuat itu ya. Ini gambar sejak dulu tuh sudah dipesankan seperti itu. Terus ada lagi cerita antara tekukur dengan semut ya. Ada semut yang itu di sungai di atas daun gitu. Nah, dia bingung itu. Nah, satu saat oleh tekukur itu diberi daun yang lebih lebar gitu, dijatuhkan gitu. Akhirnya semut bisa berada di atas daun yang besar itu. Akhirnya bisa menepi. Nah, satu saat ada orang yang bawa pelintang atau itu ya, ketapel. Nah, burung tekukur ini enggak tahu kalau mau diketepel. Nah, orang yang mau ketepel itu digigit kakinya sama semut tadi itu. Ini kan satu gotong royong. Ya, gotong royong. Itu sudah diceritakan sejak dulu gitu ya, turun temurun. Dan ini apabila kita itu bisa memanfaatkan itu gotong royong, bayangkan Mas Titis, Indonesia itu bahasa lokalnya saja itu ada sekitar 714. 714 ya. Ya, suku bangsanya ada 417. Nah, ini kalau ngomong-ngomong salah, sebab ada satu bahasa yang di sini itu bagus, di Sulawesi mungkin beda. Ya. Betul. Ada lagi yang satu kampung aja itu beda gitu ya. Seperti Tegal dengan Jawa Tengah Semarang ini beda. Ada bahasa yang beda. Gitu. Yang beda. Nah, bisa menimbulkan masalah. Bagi Jawa Barat. Atos itu kan keras. Nah, mosok jenang kok atos gitu. Karena sudah makan jenang ini orang bingung. Lha jeneng kaya ngene kok atos gitu. Itu masih jadi perlulah gotong royong itu di situ. Baik. Saya ke Mbak Zainab lagi. Nah, kalau tadi secara personal ya Mbak Zainab memaknai gotong royong. Kalau sekarang Mbak Zainab memandang sejauh mana sih teman-teman milenial sekarang itu memahami sebuah kegotong royongan itu, mereka memahaminya seperti apa Mbak kalau anak-anak sekarang? Jauh sebelum membicarakan soal milenialnya gimana nih ya Mas, saya memang gimana caranya harus mendekati PDKT istilahnya. Jadi emang mau gak mau sesama anak muda harus PDKT dengan cara yang bisa lebih spesifik, lebih mendalam. Dengan saya mendirikan lembaga kesejahteraan sosial berbasis mahasiswa. Dan itu ide yang dicetuskan oleh Bapak Sadiman. Nah, dari situ memang terlepas dari background fakultas yang berbeda dari kami, saya pribadi merasa bahwa manusia tuh sangat perlu suatu wadah yang fokus terhadap kesetiakawanan sosial nasional. Apalagi waktu tanggal 20 Desember itu juga sudah sering kali diperingati oleh kita semua tentang Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional. Nah, dari situ saya merasa perlu sekali anak muda mencurahkan segala masalah terkait sosial maupun ekonomi yang di sana pun juga tanpa kita sadari sebenarnya kita bisa banyak belajar dari mereka. Misalkan kita mengalami suatu hal yang baik-baik aja, serba tercukupi seperti kebutuhan gadget tadi ya Mas ya. Nah, terus secara nggak langsung ada di luar sana teman kita yang satu kampus tetapi kebutuhannya itu tidak bisa terpenuhi, susah sinyal, misalkan kuliah dari seperti ini nih, mereka ya cukup kasihan harus jalan 5 kiloan ke suatu kecamatan atau harus naik ke genteng dan lain sebagainya. Itu mungkin bagi kita lucu, mesake gitu kan. Tapi kan dalam lubuk hati kita pasti ingin menolong. Nah, dari situ kesadaran itu sangat penting untuk dibangun. Iya, dan itu memang mungkin wujud kegotong royongan yang dipahami Mbak Zainab dengan teman-teman begitu ya. Benar. Ya, baik. Sahabat budaya, kita jeda sejenak.
setelah satu selingan berikut nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita tentang bagaimana milenial memandang arti sebuah kegotong royongan ini. Nasionalisme adalah paham kebangsaan dari masyarakat suatu negara yang memiliki kesadaran dan semangat cinta tanah air dan bangsa yang ditunjukkan melalui sikap dan tingkah laku individu atau masyarakat. Nasionalisme dapat kita kenali dari karakteristiknya. Nasionalisme memiliki ciri-ciri antara lain adanya persatuan dan kesatuan bangsa, adanya organisasi modern yang sifatnya nasional, perjuangan yang dilakukan sifatnya nasional. Nasionalisme bertujuan untuk kemerdekaan dan mendirikan suatu negara merdeka di mana kekuasaan tertinggi berada di tengah rakyat. Nasionalisme lebih mengutamakan pikiran, sehingga pendidikan memiliki peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Semangat nasionalisme juga tertuang dalam Pancasila, yaitu pada sila ketiga Pancasila yang bunyinya Persatuan Indonesia, dengan ciri-ciri rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa Indonesia, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, bangga memiliki tanah air dan bangsa Indonesia, memposisikan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ya baik sahabat budaya, terima kasih masih bersama kami dalam obrolan budaya RRI Net di malam hari ini, masih membahas tentang satu topik menarik ini, kegotong royongan ya, menanamkan semangat gotong royong kepada generasi milenial. Dan tadi di sesi pertama telah kita kupas secara mendalam mungkin latar belakang ataupun sejarah gotong royong sebenarnya seperti apa. Nah, kita lanjutkan Pak Sadiman. Ya. Ini mungkin berkaitan dengan gotong royong juga. Nah, sebenarnya implementasi kegotong royongan dalam masyarakat sekarang itu wujudnya bisa seperti apa saja sih Pak Sadiman? Mungkin bisa dijelaskan. Iya. Jadi gotong royong itu Mas, itu kan kadang-kadang itu dibuat istilah-istilah baru sehingga orang itu menjadi tidak mengerti. Ya. Seperti koordinasi itu kan juga gotong royong. Betul. Terus sinergis juga itu kan juga gotong royong. Tapi karena bahasanya itu dibuat dianggapnya itu lebih akademik gitu ya. Nah, ini orang menjadi gotong royong itu seperti apa sih gitu. Betul. Nah, bentuk-bentuknya ini memang perlu kita telusuri, terutama di pedesaan ya. Jadi petani itu pada saat-saat awal menggarap sawah itu kan butuh orang. Nah, ini bagi mereka yang punya uang mungkin itu dibiayai ya. Tapi yang tidak punya uang kan mereka perlu membutuhkan tenaga tetangga-tetangganya. Betul. Ada yang datang membantu, cukup hanya memberi makan saja. Itu di petani. Tapi sekarang ini dengan perkembangan jumlah manusia semakin banyak semakin banyak. Permasalahan manusia kan juga semakin berkembang. Betul. Ya, permasalahan manusia, permasalahan kesejahteraan sosial juga semakin berkembang. Bahkan menurut Dinas Sosial sekarang itu kan sudah ada 26 ya. 26 permasalahan kesejahteraan sosial. Nah, semua ini tidak bisa diatasi dirinya sendiri gitu ya. Ini perlu pertolongan orang lain. Taruhlah misalnya seperti di Mbak Ainun itu dia sedang menangani lanjut usia terlantar sebatang kara. Ini kan tidak ada yang ngurus. Ini kalau tidak ada orang yang peduli, tidak ada orang yang mau berbuat baik untuk gotong royong, dia tetap terlantar itu. Maka dia mengadakan gerakan yang namanya one day 1,000. Jadi 1 hari 1.000. 1 hari 1.000. Ya, itu untuk mengumpulkan dana sehingga bisa memberi makan 97 lanjut usia yang terlantar sebatang kara. Terus di daerah Kedungori itu membuat lembaga sistem jaminan sosial berbasis masyarakat. Ini juga menangani 92 orang lanjut usia terlantar ya. Anak difabel 15 dan orang-orang miskin ada sekitar, perempuan miskin ya itu ada 50. Ini kalau ditangani dengan dana pemerintah
itu jelas mungkin ya nggak mencukupi ya, nggak mencukupi ya, kan jumlahnya makin banyak. Ya. Sekarang pengalaman saja Mas Titis, pada waktu saya awal untuk menangani anak jalanan, karena waktu itu belum ada program dan belum tahu bagaimana cara menangani, sehingga saya membuat pendidikan layanan khusus. Pada waktu itu data anak jalanan di Jawa Tengah 10.000. Ya. Nah, ini siapa yang harus menangani? Ini kan perlu lahirnya orang-orang yang peduli sosial, perlu kebersamaan, perlu kegotong royongan untuk mengarahkan mereka menjadi kader-kader bangsa yang baik gitu ya. Terus ada lagi yang dia anak-anak pang. Ini kan dengan orang tuanya sudah seakan-akan putus hubungan ya. Mereka butuh kasih sayang dan lain-lain. Ini kan diperlukan orang juga, diperlukan bagaimana bisa membantu mereka untuk kekurangan kasih sayang itu bisa dipenuhi oleh orang lain ya. Terus sekarang orang-orang yang pulang dari eknapi, ini kan di masyarakat masih dikucilkan. Ya. Nah ini jangan dikumpulin. Nah ini kan perlu orang lain juga untuk menjelaskan. Betul. Bahwa dia sudah baik, sudah berperilaku baik, maka perlu kita terima dengan baik. Merubah stigma itu ya, tadi ya. Merubah stigma itu. Terus sekarang gelandangan psikotek ya Pak. Gelandangan iya, sudah gelandangan psikotek. Ini kan parah lagi. Nah ini kita coba waktu itu kita bisa mencoba untuk santri-santri yang muda-muda seperti Mbak Zainal ini kita latih. Bayangkan itu ngambil orang gila di pinggir jalan bawa sepeda coba. Nah ini kan perlu dilatih gitu ya. Lah membawa orang waras naik sepeda aja angel. Apalagi ini orang gila dibawa naik sepeda. Itu Mas sekarang ini menurut hitungan kemarin saya lihat di data itu sudah merehabilitasi 947 gelandangan psikotek. Dan ini dana gotong royong swadaya gitu loh. Belum dibantu secara khusus oleh pemerintah Aceh, belum ada ya. Terus ada lagi yang anak-anak pang, anak-anak korban pelecehan seks ya. Terus anak-anak yang dikeluarkan dari penjara. Karena sekarang anak tidak boleh di penjara. Dengan adanya undang-undang 11 2012 itu ya. Karena anak-anak tidak boleh di penjara. Nah, sekarang dikemanakan? Itu dikirim ke Bapas, dikirim ke polisi dan mereka tidak punya panti. Nah, akhirnya dikirim ke tempatnya itu di panti Raden Said itu untuk membina mereka. Nah, ini kan perlu orang lagi untuk gotong royong bagaimana generasi muda ini bisa berubah menjadi lebih baik. Nah ini nanti yang baik-baik kan urusannya Mbak Zainal. Baik. Ya saya urusannya yang tidak baik. Gitu. Baik. Saya langsung ke Mbak Zainab terlebih dahulu nih. Gimana? Kemudian kalau tadi kan implementasi di masyarakat luas ya Mbak Zainab sendiri. Nah ini kalau sekarang implementasi gotong royong di kalangan anak muda Mbak Zainab. Mengingat sekarang iptek kan juga semakin berkembang gitu ya. Apakah ini juga mempengaruhi pemahaman anak muda dalam memaknai kegotong royongan juga? Iya, kalau nyinggung dikit nih sama yang dijelasin sama Pak Sadiman tadi, memang soal koordinasi, sinergis itu malah lebih sering didengar oleh anak muda atau sering dipakai. Istilahnya lebih keren. Lebih keren, lebih gaul, sehingga anak muda memang ingin lebih mengenal hal-hal yang serba baru, serba keren, yang kurang lebih dikenal dengan nama FOMO. Nah, dari FOMO ini anak muda lebih ingin melakukan sesuatu yang serba baru, yang memang itu ada tanda kutip influencer, orang yang berpengaruh, orang yang memang memikat daya tarik, terus kemudian memang itu ada hal-hal yang menginspirasi. Tetapi kembali lagi kita sadar bahwa itu menginspirasi hal yang baik atau yang buruk. Nah, contoh aja aplikasi kayak yang di Instagram. Itu memang awalnya buat gotong royong, buat kegiatan sosial, itu bisa banget berinvestasi kemanusiaan. Tetapi masih ada banyak anak muda yang lebih pengen kelihatan keren aja buat ngeposting di Instagram itu, terus akhirnya kadang lupa bahwa sebenarnya platform seperti itu bisa untuk berinvestasi kemanusiaan. Nah, ini dicontohkan dengan LKSBMH, Instagramnya @lks.bmh, sambil promosi. Nah, jadi LKSBMH memang sebisa mungkin berkegiatan soal gotong royong atau kesetiakawanan sosial itu. Nah, contoh aja nih waktu pandemi itu yang luar Jawa, dia istilahnya terjebak, nggak bisa ngapa-ngapain, dan mau pulang pun juga
sanksinya cukup berat dari pemerintah domisili, kurang Iya, lebih kan betul, kayak betul. gitu, sehingga mereka merasa takut mau minta tolong siapa. Dan memang selama ini saya belum melihat yang benar-benar peduli sesama mahasiswa yang ada lembaga seperti itu, sehingga alhamdulillah LKSBM bisa ikut berperan mengoneksikan atau berkoordinasi tadi, bagaimana yuk Dinas Sosial Jawa Tengah gotong royong bareng LKSBMH, ini loh ada yang mahasiswa itu benar-benar perlu ditolong. Kita mungkin ngelihat orang mahasiswa tuh mampu, keren-keren, bisa stylish, tapi Nggak taunya nyatanya ekonominya saat pandemi ya semuanya kena gitu, semuanya Terguncang juga ya, Pak, terdampak. ya. Itu yang kecelakaan juga kan. Nah itu, jadi yang dari Dinsos ini ya diberi 100 sembako, alhamdulillah. Jadi mahasiswa yang di luar Jawa yang mohon maaf dia rumahnya pelosok, orang tuanya susah transfer, sehingga kita bisa memberikan manfaat tersebut yang berkolaborasi tadi. Terus misalkan butuh alat bantu dengar, itu juga ada komunitas yang ayo kita gotong royong yuk. Tapi waktu itu kan kita collab gitu kan, Iya. kolaborasi. Yuk collab yuk, bantuin nih ada anak muda perlu tongkat. Iya. Masa iya mau biar sehat, kuliahnya lancar kok harus bayar 500.000, padahal dia jauh-jauh merantau, Iya. perlu bantuan kita loh. Ayolah kita penggalangan dana gitu. Iya. Tapi ya jangan harus di jalan. Sekarang Iya. platform udah banyak gitu. Ya, ternyata Banyak banget, gotong asik royongan anak di- muda kalau anak muda juga terus bertumbuh ya Mbak Sa. benar. Yang terpenting anak mudanya itu punya gairah dulu buat berinvestasi kemanusiaan. Mungkin sekarang tuh lagi rame soal investasi saham dan lain sebagainya. Iya. Nah itu kadang anak muda yang wah ingin nih memperkaya dirinya di saat pandemi. Tetapi Iya. sebenarnya bagaimana ketika kita itu bisa tetap fokus sama gotong royong itu. Ayo kita berkegiatan sosial, karena seperti pesannya Pak Sadiman waktu tahun 2017-an, ketika kita menolong orang lain sesungguhnya kita telah menolong diri kita sendiri. Ya walau alam saya sendiri bisa sampai di sini ya juga berawal dari Bapak Sadiman. Terus yang tempo lalu saya jadi moderatornya Bapak Ganjar, itu Iya. program khusus namanya Rembuk Gayeng bareng Mas Ganjar. Jadi itu yang dulu usianya masih 20 tahunan kok disuruhnya itu manggilnya Mas. Kadang mikirnya juga aneh. Waduh, Gak ini apa-apa, Mbak, lebih demi senang dipanggil Mas kok. Iya. Dari situ jadi hal-hal asik yang anak muda itu sebenarnya emang pengen Iya. tidak ada batasan usia. Mungkin dari Jawa memang pengennya unggah-ungguh, Iya. pengen santun, tetapi bagaimana ketika kita sudah ngobrol terus kita saling menyamakan misi, yaitu gotong royong. Ya biar bahasa seiring berjalannya waktu tetapi kita tetap bisa mempelajari semuanya. Ya, baik. Gitu. Terima kasih Mbak Zainab. Ke Pak Sadiman lagi. Iya. Nggak dipungkiri Pak Sadiman bahwa kehidupan masyarakat kan ya berubah dari waktu ke waktu begitu Iya, Pak iya. Sadiman. Nah, apakah ini juga pola kegotong royongan juga ikut berubah? Seiring mungkin sekarang nggak bisa dipungkiri juga individualisme itu juga ada dan Iya. juga marak begitu Pak Sadiman. Bagaimana Pak Sadiman? Jadi pernah memang ada ungkapan ya Mas. Jadi gotong royong itu tidak perlu harus hadir gitu. Gotong royong bisa dengan uang. Ya. Nah ini mulai gotong royong yang sebenarnya itu menjadi terkikis. gitu. Lentur begitu ya. Ya karena apa? Karena dia tidak perlu datang di pertemuan-pertemuan RT, yang penting iurannya teko. Gitu. Nah ini itu. mengikis gotong royong itu. Padahal gotong royong ini mestinya harus tetap dipertahankan. Karena apa? Karena kita ini bangsa yang beragam ya. Iya. Bangsa yang beragam ini kalau tidak punya jiwa atau nilai-nilai gotong royong Ya. itu riskan Betul. ya untuk menghadapi masa depan gitu. Karena akan bisa terjadi gesekan-gesekan antar suku ya. Apalagi ada yang ngompori gitu ya. Ini seperti saya yang sedang menangani anak korban konflik itu kan ada 50 anak ya. Ya datang sini masih sudah tidak kenal apa-apa, dia mau dari hutan ya. Ya. Itu sekarang alhamdulillah malah sudah ada yang melanjutkan S2 sekarang ya. Itu sama sekali dia tidak tahu apa-apa. Nah ini kalau tidak ada yang orang yang peduli untuk setia kawan, bergotong royong, mereka nggak akan bisa dipersiapkan untuk generasi yang akan datang ini jadi apa dia itu. Betul. Ini kita coba seperti itu Mas. Jadi memang bisa terjadi itu terkikis itu ya karena tadi itu antara milenial yang kepengen ya pokoknya enggak ada susah-susah gitu ya. Nggak mau susah gitu ya. Ya yang suka jalan pintas itu kan ada suka jalan pintas. Oh gini aja bisa kok ngapain. Iya. Nah gitu itu
Ya ada yang begitu. Memang manusia kalau tidak ada begitu tidak ada guru. Betul. Ya, jadi ada Gurunya yang sepi ya Pak. ada yang menasihati gitu ya. Iya. Ada yang juru dakwah. Itu kan lahir ada orang-orang yang seperti itu. Betul. Nah, seperti penjenengan juga kan bisa melalui RRI kan bisa menjelaskan orang-orang di luar. Udah hukum alam ya Pak Sadiman ya. Ya, gitu. Jadi itu termasuk gotong royong lewat udara. Baik. Iya. Ya, baik Pak Sadiman. Iya. Kemudian ke Mbak Zainab lagi, Mbak. Perkembangan teknologi informasi sekarang kita bahas. Nggak bisa kita cegah bahwa laju perkembangan teknologi informasi juga sedemikian pesatnya. Pesat, ya. Wabil khusus media sosial ini, Mbak. Benar, Mbak iya. Zainab, bahwa oke, media sosial itu memang sedari awal dibuat memang niatnya untuk mempermudah interaksi sosial. Tapi kan pada kenyataannya juga sering menimbulkan gesekan sosial. Nah, ini anak muda menyikapinya harus seperti apa sih, Mbak? Ya, kalau dari anak muda sendiri sepenting itu jangan baperan sih sebenarnya. Iya, jadi istilah sekarang itu anak muda ya berperan, jangan baperan. Itu slogannya emang masih rame banget gitu. Terus kalau memang anak mudanya merasa ada gesekan sosial, ya bagaimana kita tidak terlalu stalking atau tidak terlalu kepo hal-hal yang seperti itu. Karena manusia sekarang punya hak sendiri seperti yang tadi di awal saya bilang, semua orang ingin terkustomisasi, ingin semuanya tuh beda, semuanya harus aku gitu, eksistensinya lebih menonjol. Karena saya jurusan filsafat ya memang eksistensi itu penting banget. Apalagi mahasiswa filsafat sekarang lebih milenial dan bagaimana caranya mahasiswa filsafat secara mendasar tidak terlalu kefilsuf-filsufan atau karena saya UIN ya tidak terlalu ketimur-timuran, tapi bagaimana bahasanya bisa menyesuaikan sekitarnya. Misalkan di pedesaan ya bagaimana bisa tetap ngomongnya kromo, terlepas dari saya asli orang Jawa ataupun Sunda atau apapun itu. Jadi sebenarnya bahasa itu tergantung bagaimana kita berbicara kepada lawan bicara kita. Karena kalau dari pemahaman saya, manusia itu yang retorikanya terbaik daripada makhluk yang lainnya atau binatang lainnya. Itu kata orang filsafat seperti itu. Sehingga bagaimana caranya manusia ya seperti dijelaskan Pak Siman tadi, jangan sampai mengikis gotong royong itu dengan hanya sekedar iuran uang, titip absen istilahnya. Mahasiswa banget ini, Mbak. Oh, bener. Jadi ayolah gotong royongnya jari koncoy gitu kan, katanya teman ya, ayolah bantuin absennya, ayo bantuin tugasnya. Nah, gotong royong akhir-akhir ini sering dipakai dengan hal-hal yang kurang baik. Maknanya atau bergeser ya? Bener banget, itu kan jadi aneh. Ya sebenarnya bagi mereka biasa aja, tapi kan bagi saya dan teman-teman LKS kok orang sekarang jadi kayak gitu gitu loh. Nah, maka bagaimana caranya? Ayo kita bisa lebih fokus mempertanyakan diri sendiri. Bahasa kerennya mungkin berkontemplasi gitu, kayak merenungi diri sendiri. Sebenarnya saya tuh siapa? Saya hidup itu untuk apa? Saya diciptakan karena apa? Dan bagaimana kita bisa tetap eksis dengan fokus hal-hal yang bersifat investasi kemanusiaan itu. Ya, baik. Sahabat budaya, menarik sekali bahwa di kacamata anak muda pun kegotong royongan ini ternyata sudah bisa diramu sedemikian rupa. Mbak Zainab dan teman-teman sudah membuktikan. Nah, nanti di sesi ketiga akan kita bahas lebih menarik lagi. Tetap bersama kami setelah satu selingan berikut ini. Waktunya kentongan. Penyebaran virus corona menjadi perhatian banyak orang, termasuk di Indonesia. Selain masker, hand sanitizer dan tisu basah juga menjadi pilihan masyarakat untuk melindungi diri. Centers for Disease Control and Prevention atau CDC menyarankan untuk menggunakan hand sanitizer yang berbasis setidaknya 60% alkohol. Cara menggunakan hand sanitizer cukup mudah. Setelah mengoleskan gel pada tangan, gosok permukaan tangan, jari dan sela-sela jari hingga tangan Anda mengering. RRI Radio Tanggap Bencana. Ya, sahabat budaya masih bersama kami dalam obrolan budaya. RRI Net malam hari ini masih membahas tentang kegotong royongan dari kacamata Pak Sadiman ini memahami kegotong royongan secara makro begitu, dan Mbak Zainab ini dalam kacamata anak milenial memaknai kegotong royongan seperti apa. Nah, kita sampai di sesi terakhir ini Pak Sadiman dan Mbak Zainab. Mungkin pertanyaan sama nanti untuk Mbak Zainab dan juga Pak Sadiman. Yang pertama,
apa sih sebenarnya Pak hambatan dalam mempertahankan nilai-nilai kegotong royongan ini? Seperti kita ketahui mungkin sekarang baru muncul masalah, muncul satu hal, baru timbul kegotong royongan itu. Apakah harus ada masalah dulu baru gotong royong itu muncul begitu? Yeah. Kalau dari Pak Sadiman sendiri seperti apa? Ya mestinya begini Mas, jadi kalau kita menyadari tentang hakikat hidup ya, bahwa pada hakikatnya manusia itu kan ingin dihormati. Ya. Jadi setiap orang itu punya harga diri yang harus dihormati ya. Setiap orang itu punya hak untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Dan setiap orang itu punya kemampuan yang sama. Tapi kan dibatasi, punya kesempatan yang sama, tapi kan dibatasi kemampuan. Yang dilupakan kadang-kadang bahwa setiap manusia itu punya tanggung jawab terhadap masyarakatnya. Ini yang kadang-kadang sering dilupakan gitu ya. Nah, sehingga pada situasi yang seperti ini kita harus berpikir ke depan ya. Jadi bangsa ini kan harus tidak hanya ratusan tahun, mungkin bisa ribuan tahun supaya bisa bertahan gitu ya. Jadi bangsa kita ini bangsa yang unggul di masa depan gitu ya. Maka dari itu paling tidak meskipun pada saat ini boleh dikatakan itu baru dimulai ya. Mestinya itu mulainya harus sudah sejak dulu gitu ya. Tapi kan seorang dengan begitu kesibukan pekerjaan dan lain-lain sehingga lupa bahwa perlunya kaderisasi gitu ya. Jadi seperti Mbak Zainab ini kan termasuk langkah kaderisasi penanaman nilai-nilai kegotong royongan di lingkungan mahasiswa. Mengapa? Karena mahasiswa ini calon pemimpin bangsa gitu ya. Jadi satu saat nanti kalau Indonesia itu mengendaki menjadi sumber daya manusia yang unggul, ini kan mereka harus dipersiapkan. Betul. Kan tidak bisa dengan mudah langsung pada saat itu dijadikan manusia unggul, tidak bisa. Harus proses itu ya. Ada prosesnya. Manusia unggul itu seperti apa? Ya mereka sejak awal harus diberi materi ya, dididik, dibina, dikaderkan secara dini gitu ya. Di samping itu juga sejak kecil ini mereka harus mulai dikenalkan bahwa orang lain itu penting bagi dirimu gitu loh. Ini kalau sudah ada di rumah saja tidak boleh main-main, nah mereka sudah nggak punya kenal, nggak punya, apalagi diberi mainan gadget ya gadget Pak. di kamar saja tidak pernah keluar, bagaimana bisa berteman gitu ya. Ini harus dimulai Di samping itu juga mereka harus diajari menciptakan lapangan kerja. Seperti Mbak Yana ini kan sudah lulus, kerjanya nong di. Nah, apalagi sekarang ini situasi COVID ini sudah kebingungan, merasa cemas. Ini kan perlu ada solusi ya Pak. Solusi gitu ya, diajari bagaimana ternyata dia bisa membangun jejaring. Ini perlu diajarkan membangun jejaring itu. Apabila tidak, mereka juga rasa cemas itu akan semakin bertambah. Ya lama-lama bisa stres juga. Gitu lah. Ini kan untuk pencegahan ya. Tidak banyak orang-orang pada stres. Ini perlu ada cara-cara bagaimana membangun kebersamaan itu ya. Jadi mereka harus diarahkan hidup mandiri ya, di samping manusia makhluk sosial juga harus diarahkan hidup mandiri supaya dia bertanggung jawab terhadap dirinya juga gitu ya. Ini harapan-harapan ke depan. Karena apa? Karena Indonesia ini kan negara yang besar ya, dan penduduknya cukup banyak. Ini kalau tidak dibangun kebersamaan itu kan riskan Mas. Ya harus dibangun kebersamaan. Ya paling tidak melalui RRI seperti ini kan termasuk juga satu cara bagaimana tetap menggemprongkan yang namanya gotong royong itu apa gitu. Ya, betul. Menyuarakan gotong royong tadi Pak Sadiman. Iya, ini kan jangkauannya udah luas. Iya, betul. Apalagi nanti kalau diangkat tingkat nasional. Wah, betul. Nah, gitu. Lanjut internasional ya Pak ya. Baik, saya ke Mbak Zainab dengan pertanyaan yang sama Mbak Zainab. Hambatan dalam mempertahankan kegotong royongan itu seperti apa? Apakah tadi harus ada masalah dulu baru kegotong royongan itu muncul begitu? Nah justru malah saya tuh kali ini bertentangan nih. Jadi justru gotong royong itu harus dimulai ketika dia merasa bahagia atau senang.
apakah orang lain di luar sana sesenang saya, sebahagia saya, seberuntung saya, atau jangan-jangan ada yang mohon maaf lebih kesulitan, lebih menderita, lebih terpuruk dengan adanya pandemi ini. Ya alhamdulillah saya ada pekerjaan bahwa saya bisa mengkoneksikan teman-teman masa untuk bisa kerja, kamu kerja di ini ya istilahnya mungkin ala presiden lah, plotting gitu. Tapi untuk jadi candaan, tapi itu menjadi kesenangan yang kita seneng, kita bikin orang seneng jadi lebih seneng lagi, bahwa hidup kita itu tidak hanya buat diri sendiri. Jadi yang dari awal menanamkan itu ya kesadaran dulu kekurangan kita itu apa. Wah aku kok bahagia dewe, itu kan sebenarnya kekurangan. Wah aku kok sebenarnya punya relasi banyak tapi kok nggak dibagi-bagi. Terus ada sesuatu hal yang memang kita ada nilai lebih, seperti bagaimana bisa public speaking, menulis. Sebenarnya dari kekurangan yang mungkin kurang sempurna, tetapi bagaimana untuk terus diasah. Sebenarnya anak muda bahkan yang sedang mendengarkan ini, sahabat budaya, bisa seperti saya duduk di sini atau mungkin lebih keren gitu kan. Ini saya kebetulan aja nunut jagong gitu kan. Tapi bagaimana sahabat budaya mengerti bahwa kita ini sebisa mungkin berupaya eksistensi di peran kita masing-masing. Mungkin ada yang wirausaha, ada yang sok-sokan pinter ngoceh kayak saya, atau mungkin di luar sana ada yang diem-diem bergerilya atau dengan caranya menulis, karena menulis adalah keabadian. Itu terserah gitu. Dari situ kita punya peran masing-masing yang muaranya sama, yaitu untuk Indonesia. Saya ingin sekali RRI ini ya namanya Radio Republik Indonesia, ya kita tahu bahwa muara kita adalah untuk keindonesiaan. Jadi dengan peran kita masing-masing ya jangan terlalu mudah marah, mudah emosi, nanti kan jadinya stres kayak dijelasin Pak Sadiwan tadi. Jadi betul. Kita tuh harus saling bahagia, karena yang namanya menanamkan gotong royong itu tidak bisa yang semata-mata ada masalah, atau mungkin kita lagi ada masalah terus kayak menolong orang lain. Nah justru ketika dari situ malah hal yang penting yang kayaknya kita itu merasa bahwa aku aja masih susah ngapain nolong orang lain, aku fokus diri sendiri aja, apalagi punya gadget. Gak seperti itu sahabat budaya. Tetapi ayo kita itu lebih mengerti bahwa ketika kita ada masalah, sebenarnya ketika kita saling berbagi, saling melatih diri kita untuk menambah skill, itu justru malah yang menjadi tolak ukur kita bahwa oh ternyata kita bisa lebih berharga di mata masyarakat dan kita juga bisa bermanfaat. Ya baik. Baik, yang terakhir Pak Sadiman, sebagai poin dari bahasan kita di kesempatan kali ini, bagaimana caranya menanamkan sikap peduli kegotong royongan ini kepada masyarakat secara umum Pak Sadiman? Ya paling tidak Mas, pertemuan-pertemuan itu yang di tingkat-tingkat RT itu mulai diaktifkan kembali ya. Karena sekarang ini tampaknya itu beda dengan masa lalu. Masa lalu kadang-kadang orang satu desa itu kenal. Gitu. Sampai di tempatnya di mana itu kenal. Sekarang ini satu RT saja sudah jarang kenal. Kadang pinggir rumah nggak kenal. Ya Pak. Itu kadang-kadang sampai tetangganya meninggal 3 hari nggak ada tahu. Pernah itu karena cucunya itu sales keliling ya. Nah, dia jarang pulang. Tahu-tahu mbahnya itu sudah meninggal, nggak ada yang tahu. Lah itu. Nah ini karena apa ya? Karena tadi kurang adanya pertemuan-pertemuan ya. Jadi pertemuan-pertemuan seperti Dasawisma dan lainnya itu juga ditingkatkan mutunya kaitannya dengan bagaimana membangun kebersamaan, ya, membangun kesetiakawanan sosial, peduli dengan tetangga, gitu ya. Ada butuh apa, punya apa, itu sudah harus mulai ditanamkan kembali. Ya. Karena apa? Karena semakin lama ini orang kan semakin sibuk dengan kesibukannya sendiri. Ya karena apa ya? Karena butuhnya makin lama dianggapnya makin banyak gitu. Ya itu perlu pada saat mulai sekarang ini harus digalakkan kembali pertemuan-pertemuan. Ya, nah situasi seperti pandemi ini kan belum boleh banyak pertemuan-pertemuan. Tapi kan bisa melalui telepon seperti penjenengan telepon saya itu kan. Sekarang daring Pak. Ya itu kan masih bisa. Tapi setelah itu nanti itu perlu ada pertemuan-pertemuan itu digalakkan kembali supaya orang itu kenal dengan orang. Betul. Gitu ya. Kalau orang tidak kenal orang itu sudah bahaya. Nah itu. Ya itu Mas. Jadi harapan saya paling tidak ya teman-teman sahabat budaya ini malah cobalah
dibaca kembali yang namanya butir-butir Pancasila itu seperti apa gitu ya. Iya. Terus paling tidak itu baca-baca buku gitu ya. Karena itu. masa depan dia itu nanti kan dia yang akan menempati gitu. Ini mulai baca buku, ya dialog gitu. Ini dalam rangka mempersiapkan diri. Ya. Baik, sebagai gongnya ini ke Mbak Zainab, bagaimana Mbak caranya menanamkan nilai-nilai kegotong royongan ini terutama ke generasi muda? Ya, karena manusia itu tidak bisa hidup dengan sendirian, maka ya harus banyak-banyaknya berorganisasi, berkumpul, punya komunitas, ada suatu rumah binaan, punya buku, bisa berbagi, minimal punya semangat untuk membaca. Karena membaca pun juga tidak hanya membaca buku, tetapi bagaimana kita bisa membaca lingkungan sekitar, apa yang dibutuhkan, dan bagaimana kita bisa berperan kepada orang lain. Minimal untuk keluarga dan juga masyarakat tetangga sekitarnya. Misalkan ada karang tarunanya mati, ya ayo kita kembangkan. Karang tarunnya udah aktif, diaktifkan lagi. Dari yang cuma tingkat desa jadi tingkat kota, yang kota bisa tingkat provinsi, sehingga perkumpulan itu semakin banyak, semakin berwarna gitu. Karena saya pikir anak muda itu sebenarnya paling bisa untuk bereksistensi di organisasi, tetapi ya lagi-lagi terjebak kepada tren yang sesaat, sehingga hanya ngalir, hanya ikut-ikut ketuanya, hanya gitu ya. jadi bayangan, tapi malah semakin jatuh, tidak berani untuk menuangkan apa cita-citanya atau apa keinginannya, sehingga ketika sudah masuk suatu perkumpulan atau organisasi, ayo semangat nimbrung atau semangat berkarya, jangan sungkan untuk sharing, karena dari sharing itu kita bisa saling caring. Gitu. Jadi apa namanya tadi? Sharing? Ya, sharing is caring. Jadi kita tuh sharing gitu ya? Dulu, baru kita bisa saling menolong gitu. Baik, terima kasih Mbak Zainab. Sahabat budaya, memang manusia kadang membutuhkan kesendirian, tapi dengan kebersamaan hidup akan menjadi lebih indah. Begitu Pak Sadiman dan Mbak Zainab ya. Baik, terima kasih Pak Sadiman, Mbak Zainab, kebersamaannya di obrolan budaya RRI.net. Semoga dari apa yang kita obrolkan ini bisa memberi sebuah nilai dan juga pancingan kepada semuanya untuk bisa lebih peduli dalam membangun kebersamaan dan gotong royongan. Demikian sahabat budaya, obrolan budaya untuk kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita kembali berjumpa di lain kesempatan. Selamat malam.